atas kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan, Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, Sehingga kami mengerti di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama kita katakan, Amin. oke adik-adik, saat ini kita dengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kakak akan baca buat kita dari kitab Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Tapi kakak baca dari ayat 1 sampai ayat 9 aja. Kalau orang ada yang bisa baca yang ada kita di rumah, nanti baca selanjutnya ya. Sekarang kakak baca Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Begini firman Tuhan, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sehingga semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak tipis. Karena tanahnya tipis, tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghipitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang barusan kakak baca, ini cerita di mana di saat itu Yesus berada di tepi danau. Dia bercerita kepada orang banyak. Dia bercerita di dalam perumpamaan. Nah, adik-adik untuk mengerti firman Tuhan yang barusan kakak bacakan buat adik-adik semuanya, buat kita, kakak mempunyai sebuah cerita. Ceritanya begini adik-adik, di mana ada seorang petani. Ada tahu siapa itu petani? Siapa yang tahu petani itu apa dulu? Ujung tangan, siapa yang tahu petani itu apa? Siapa yang tahu? Tidak ada. Oke. Petani itu adik-adik seseorang yang pekerjaannya seperti berkebun. Mungkin di orang-orang keluarga kita di sini, orang tua kita menanam seperti ubi, jagung, itu namanya profesinya adalah petani. Nah, di sini kakak punya sebuah cerita di mana seorang petani ini adik-adik, dia memiliki benih-benih atau biji-biji jagung. Nah, biji-biji jagung ini dia ingin untuk menabur atau menanam. Nah, dia berjalan pergi dari rumah adik-adik. Di situ dia berjalan jauh dari rumah, dia menjumpai sebuah jalan yang begitu luas, dan dia menginginkan di situ untuk menabur atau menanam benih-benih atau biji dari jagung yang dia miliki tadi. Setelah dia taburkan, kalian tahu adek, jalan yang luas itu kan itu dilewati oleh banyak orang, banyak burung-burung yang makan, sehingga biji-biji atau benih-benih jagung yang dia tanam barusan semuanya diinjak oleh kaki orang, semuanya dimakan habis oleh burung. Jadinya biji yang barusan dia tanam, yang barusan dia taburkan, tidak bertumbuh sama sekali, sudah dimakan burung. Semuanya udah diinjak kaki orang yang melewati jalan itu. Dan petani ini begitu sedih adik-adik melihat tanaman yang barusan dia tanam tidak tumbuh. Sehingga dia terus berjalan lagi, dia menjumpai tanah yang berbatu-batu. Di situ lagi dia menabur lagi di tanah yang berbatu-batu ini. Di saat dia menabur, dia melihat tumbuhan yang barusan dia, biji-biji yang barusan dia taburkan, yang barusan dia tanam, dia melihat mulai bertumbuh. Tapi karena di situ nggak ada tanahnya tipis, biji yang barusan bertumbuh itu
firman itu mulai layu, mulai kering, nggak sampai ke akar-akarnya, sehingga tumbuhan tadi tidak bertumbuh dan terlebih-lebih untuk mendapatkan buah sama sekali tidak ada. Sehingga dia gagal lagi, dia sedih sekali. Sehingga dia teruskan perjalanannya, dia menjumpai sebuah lagi tanah yang begitu subur tetapi dipenuhi dengan semak duri. Dia menginginkan lagi, dia beringin untuk menaburkan lagi di situ, menanam biji jagung tadi yang masih dia miliki. Di situ dia udah tabur, dia melihat lagi di situ bertumbuh. Tetapi karena di situ semuanya yang ada semak duri, dia nggak bisa bertahan di situ adik-adik. Jadinya tumbuhannya barusan dia tanam karena dia nggak bertahan dengan semak duri yang dikelilinginya. Jadi dia mulai layu, mulai mati lagi, tidak bertumbuh terlebih untuk berbuah. Dia sedih lagi hingga sampai adik-adik dia melanjutkan lagi perjalanannya dengan sedih. Dia menjumpai tanah yang begitu bagus, begitu baik lagi. Dan di situ dia menabur lagi, dia menanam biji-biji jagungnya. Dan luar biasanya adik-adik di situ biji yang barusan dia tabur, barusan dia tanam, bertumbuh dengan baik, berakar dengan kuat, juga bertumbuh besar dan mendapatkan buah yang sangat luar biasa besar. Sehingga di situ dia sangat bersuka cita, dia bersyukur karena tanaman yang dia tanam, biji-biji yang telah dia taburkan barusan bisa mendapatkan buah yang banyak. Nah adik-adik, dalam cerita kakak, dalam barusan yang kakak baru saja ceritakan, benih yang dia taburkan itu adalah firman Tuhan. Di Alkitab ini adik-adik firman Tuhan. Dan tanah yang barusan kakak ceritakan seperti tanah yang bagaikan pinggir jalan, bagaikan tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri atau tanah yang baik. Itu bagaikan adik-adik hati kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan, di saat kita mungkin di sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak di situ mendengarkan firman Tuhan, dan bagaikan tadi yang di pinggir jalan itu adik-adik itu bagaikan seorang anak kecil di saat dia datang di sekolah minggu atau seperti di tempat ini ada saat ini, dia mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di saat kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, kerjaannya apa? Dia mulai melamun, mulai ngantuk, mulai tidur. Jadinya apa yang terjadi? Dia tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, dia tidak mengingat lagi, sehingga dia waktu dia pulang nggak ada yang dia bawa, nggak ada yang dia ceritakan kepada keluarganya. Menurut adik-adik itu baik atau tidak? Tidak. Oke, kalau itu nggak baik, nanti kalau ke depannya kalau mendengarkan firman Tuhan nggak boleh mengantuk, nggak boleh melamun, terlebih untuk tidur. Sehingga kalau ada yang menceritakan firman Tuhan, kita bisa mengerti, kita bisa tahu, terlebih untuk melakukannya. Yang kedua adik-adik, bagaikan tadi tanah yang berbatu-batu. Itu bagaikan kehidupan seorang anak kecil waktu dia datang di sekolah minggu. Yang ada adik-adik waktu dia mendengarkan pekerjaannya apa, waktu guru di depan menjelaskan, waktu guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, pekerjaannya di belakang dia mencolek temannya, dia malam makan. Jadinya firman Tuhan yang didengarnya nggak ada sama sekali, nggak ada yang diingatnya firman Tuhan yang disampaikan. Waktu dia pulang nggak ada yang dia bawa sama sekali. Menurut adik itu baik atau tidak? Tidak. Oke, kalau begitu nggak boleh melakukan hal demikian ya. Oke, selanjutnya adik-adik bagaikan kehidupan tadi tanah yang begitu penuh dengan semak duri. Itu bagaikan adik-adik kehidupan atau hati kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan, di saat guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, pekerjaannya di belakang dia malah melamun. Ah, betapa enaknya ya kalau saat ini saya bermain dengan teman saya bermain ke kebun orang tua saya. Betapa enaknya ya kalau saat ini orang tua bawa saya ke mall, jalan-jalan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu adik-adik, dia tidak dengar, dia tidak ingat sama sekali. Sampai dia pulang, nggak ada yang dia bawa, nggak ada yang dia bisa ceritakan kepada orang tuanya, nggak ada yang bisa dia lakukan firman Tuhan yang baru dia sampaikan. Menurut adik-adik itu baik atau tidak? Tidak. Kalau kayak gitu, kalau di sekolah minggu nggak boleh kayak gitu, harus fokus. Oke, seperti yang terakhir, tanah yang baik. Tanah yang baik ini adik-adik bagaikan kehidupan seorang anak di saat datang di sekolah minggu atau sampai datang di tempat ini, dia duduk, dia mendengarkan apa yang disampaikan, dia ingat, dia mengerti, dan sampai di rumah dia ingat lagi
lagi dan dia lakukan, dia ceritakan kepada keluarganya, sehingga dia hidup di dalam kasih Tuhan, dia hidup bertumbuh di dalam berkat Tuhan, dan Tuhan juga mengasihi dia. Menurut adik itu baik atau tidak? Baik. Oke, kalau baik adik-adik, kalau datang sekolah minggu lagi atau di tempat ini saat orang-orang kakak teacher di sini menyampaikan firman Tuhan, harus mendengarkan dengan baik, harus diam duduk, dan harus mengerti apa yang disampaikan, dan terlebih-lebih harus melakukannya, karena orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan itu ada sungguh luar biasa. Kalian tahu kan apa yang sedang kita rayakan hari ini? Apa yang kalian tahu? Apa yang sedang kita rayakan hari ini? Minggu ini apa? Semalam datang ibadah sama semalam. Apa yang dirayakan? Jumat Agung. Kalian tahu Jumat Agung itu? Jumat Agung itu dari kita memperingati di mana 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib hanya karena menebus dosa-dosa kita. Itu bukti kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Untuk itu adik-adik saat ini, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan itu, sehingga Tuhan juga mengasihi kita. Kita hidup dalam perlindungannya, dan hidup kita juga akan penuh dengan kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas, dan akhirnya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam hati anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, dan bentar lagi juga Tuhan kami melanjutkan kegiatan kami, yaitu dalam mengajar atau dalam les kepada anak-anak ini. Biarlah kiranya Tuhan terus, Roh Kudus-Mu terus membimbing dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya.